seandainya ke Juventus pun harganya juga harus masuk akal dan kita seperti dikadali ya. Di pembahasan kali ini kita akan bahas seputar Fiorentina ya. Dan kali ini kita akan menggunakan format seperti ini ya. Karena saya buat video ini dalam kondisi sedang bekerja ya. Untuk menyempatkan setelah saya lama ya vakum untuk membuat video karena kesibukan yang ada. Dan berita pertama yaitu ada di berita seputar Nico Gonzalez ya. Dan akan kita bacakan di sini. Ada kesepakatan antara Fiorentina dan Juventus untuk Nico Gonzalez. Dan hanya detail akhir yang akan dibahas. Gelandang Fiorentina Nicolas Gonzalez hampir meninggalkan klub Fiorentina. Tujuannya yang sudah terkenal adalah Juventus, yang kini bergegas untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan antara Fiorentina dan Juventus untuk Gonzalez menurut pemberitaan jurnalis Fabrizio Romano. Fiorentina dan Juventus telah melakukan pembicaraan akhir untuk mencapai kesepakatan. Klub-klub bekerja berdasarkan pinjaman dengan kewajiban membeli dan semuanya berjalan dengan cepat. Kesepakatannya sudah ada, tinggal membahas mengenai detail akhir sehingga Nico Gonzalez untuk bursa transfer kali ini bisa pindah ke Juventus. Kemudian berikutnya kita akan bahas seputar Christian Kouamé. Kesepakatan yang ada antara Fiorentina dan Kouamé menuju pembaruan. Kontrak striker Fiorentina, Christian Kouamé akan berakhir 30 Juni tahun 2025. Namun, klub Fiorentina sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang kontraknya tanpa menghalangi perpisahan. Kouamé memperbarui, tetapi menurut tuttomercato.com, negosiasi antara Kouamé dan Fiorentina sudah masuk tahap akhir. Rincian akhir belum ada. Begitu pula dengan definisi durasi kontrak baru. Namun, kesepakatannya sudah sangat dekat. Tapi berhati-hatilah terhadap Mallorca yang tidak pernah mengalihkan perhatiannya ke pemain Pantai Gading ini, yang bisa saja hengkang pada akhir jendela transfer untuk pindah ke La Liga. Saya mengomentari seputar pemberitaan dari Nico Gonzalez ya. Saya mengomentari perihal hubungan Juventus dan Fiorentina yang sebenarnya meskipun dua tim ini rival, tetapi dalam hal pusat transfer sepertinya dua tim ini sangat rukun ya menurut saya. Karena kemarin Juventus juga meminjamkan pemainnya ke Fiorentina meskipun tidak dipermanenkan sama Fiorentina. Tetapi ada terjalin komunikasi ya yang baik antara Fiorentina dan Juventus. Melihat sebelumnya ya sejarahnya memang Fiorentina dan Juventus itu memiliki sejarah yang kelam dikarenakan adanya bukan tragedi ya, dikarenakan adanya transfer yang sangat tidak diharapkan oleh publik Fiorentina di masa lalu. Contoh saja yang paling fatal adalah Roberto Baggio. Kemudian ada juga Federico Chiesa, kemudian ada Dusan Vlahovic, salah satu contohnya. Jadi meskipun Fiorentina dan Juventus itu memiliki rivalitas ya yang sangat luar biasa, bahkan kedua supporter ini seperti anti ya. Tapi saya tidak tahu apakah tifosi Juventus menganggap Fiorentina itu benar-benar rival. Tetapi bagi tifosi Fiorentina melihat Juventus seperti sangat ada kebencian yang ada. Melihat manajemennya sekarang, Rocco Commisso sepertinya membuang hal-hal tersebut dan menjalin komunikasi dengan baik dengan tim Sinyonya tua. Apakah hal ini terjadi karena Rocco Commisso melihat karena memang dasarnya Rocco Commisso itu fansnya Juventus? Menurut saya tidak ya. Rocco Commisso melihat hal ini sebagai bisnis. Jadi dalam hal bisnis bahkan kawan bisa menjadi lawan. Dan sebaliknya lawan bisa menjadi kawan. Nah, itulah yang terjadi. Dan kenapa Fiorentina yang memang rivalitasnya sangat luar biasa dengan Juventus itu mau melepas pemainnya
ke Juventus. Bahkan dengan transfer yang menurut kami eh, merugikan Fiorentina ya, dikarenakan Nico Gonzalez sendiri itu merupakan aset Fiorentina yang seharusnya memiliki harga pasar yang lebih tinggi dari harga yang dipatok kali ini. Dan untuk Christian Kouame, saya tidak terlalu berkomentar ya dengan pemain ini, dikarenakan memang peran Christian Kouame sendiri di musim sebelumnya memang tergolong tidak terlalu besar. Meskipun pemain ini juga berjasa mengantar Fiorentina bisa berlaga di final ya. Tetapi secara keseluruhan Kouame secara permainan tidak terlalu menonjol dan tidak bisa menjadi pemain utama ya menurut saya. Memang dalam hal akselerasi kecepatan Kouame selalu unggul. Tetapi kematangan dalam hal finishing dan crossing, kemudian mentalitasnya masih perlu diasah kembali. Jadi kiranya Mallorca akan merekrut Kouame, kalau saya pribadi tidak masalah. Tapi kalau Nico Gonzalez pergi ke Juventus, ini yang jadi catatan ya menurut saya. Karena kalau bisa ya janganlah ke Juventus gitu. Seandainya ke Juventus pun harganya juga harus masuk akal dan kita seperti dikadali ya. Seperti halnya transfer dengan peminjaman dengan opsi penjualan. Nah, ini kita lihat dengan transfer sebelum-sebelumnya ya, seperti Jesa kapan hari itu juga menggunakan opsi yang sama. Dengan cara meminjam selama setahun, kemudian melakukan pembelian di musim berikutnya dengan harga yang disepakati. Dan harganya juga tidak mencerminkan kualitas pemain itu sendiri. Jadi seperti itu komentar dari saya mengenai transfer dari Nico Gonzalez dan Christian Kouame.